ataupun reguler. Menurut Kak Zizi dan Kak Jihan sendiri, apa sih Kak kelebihan dari masuk di kelas internasional sendiri? Oke, kalau yang aku rasain ya, karena kan kita muridnya sedikit ya, jadi interaksi sama dosen tuh lebih enak aja gitu, sama materinya lebih masuk. 3, 2, 1. Radio on Point, Fun Day with Radik on Podcast. Oke, halo Sobat Radik, selamat datang di Dialog Podcast One Day on Podcast with Radik. Nah, gimana kabarnya hari ini Sobat Radik semuanya? Semoga Sobat Radik selalu dalam keadaan sehat, supaya Sobat Radik bisa pantengin terus podcast di YouTube-nya Radik FM. Nah, Sobat Radik, kali ini kita mau membahas tentang kampus di kampus tentang kelas internasional. Pasti Sobat Radik udah nggak asing banget ya saat mendengar kata kelas internasional. Tapi pasti dari Sobat Radik banyak yang belum paham atau banyak yang belum tahu apa aja sih yang ada di kelas internasional, bagaimana pembelajaran yang ada di kelas internasional begitu. Nah, daripada kita bertanya-tanya, langsung aja yuk kita ngobrol bareng sama narasumber kita. Ada Kak Zizi dan juga Kak Jihan. Halo Kak Zizi, halo Kak Jihan. Halo Citra. Oke. Halo Sobat Radik. Gimana kabarnya Kak Zizi, Kak Jihan? Alhamdulillah hari ini baik. Karena kita mau mulai dengan lumayan semangat karena kita bakal podcast ya, nemenin Sobat Radik hari ini. Luar biasa. Jadi Kak Zizi sama Kak Jihan boleh dong disapa dulu sobat-sobat Radik. Mungkin Halo, memperkenalkan Sobat Radik. diri dari siapa nih? prodi apa dan angkatan berapa? Oke, halo Sobat Radik, kenalin aku Zizi, aku dari Communication Science 2023. Halo Sobat Radik, perkenalkan nama saya Rahmalia Jihan dari Ilmu Komunikasi Inter, angkatan 2023. Oke, Kak Zizi sama Kak Jihan ini dari rumah atau dari mana mungkin? Iya bener, aku pribadi, kita semua dari rumah ya. Iya, kesibukannya Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini mungkin Dengerin musik kali ya, atau Iya. maraton video gitu. Oke. terus juga ini kita baru mulai masuk kuliah lagi kan, menyambut semester baru, jadi belum terlalu sibuk sih, tapi sebenarnya kayak udah agak semester 4. Oh ya, sekarang sudah masuki semester 4. Iya, luar biasa. benar. Kak Zizi sama Kak Jihan ini kan dari kelas internasional nih. Ini kebetulan satu kelas atau beda kelas mungkin? Iya, Satu kelas ya? satu kelas karena internasional tuh muridnya cuma dikit ya, jadi kalau misalnya dibagi jadi 2 kelas agaknya Terlalu dosennya yang repot juga. Oke, di kelas internasional sendiri nih Kak, kalau di UMS itu kan memang tidak hanya menyediakan kelas internasional, tapi juga tidak hanya menyediakan kelas reguler, tapi juga menyediakan kelas internasional begitu. Nah, kalau kelas internasional ini kan muridnya memang berbeda ya dengan banyaknya mahasiswanya Iya. itu berbeda dari kelas reguler gitu. Kalau di kelas internasional sendiri sih Kak, ini tuh apakah memang memiliki perbedaan yang sangat beda dengan kelas reguler gitu? Apa sih perbedaannya antara kelas internasional sama kelas reguler menurut Kak Zizi dan juga Kak Jihan? Siapa yang mau jawab? Yo, kamu dulu. Ya, boleh ya dari antara Kak Zizi atau Kak Jihan mungkin? Oke, ada. Jadi kalau dilihat secara Garis besar. Iya, secara garis besar emang perbedaan antara kelas reguler sama kelas internasional tuh ada di penutur bahasanya. Karena dari regulasi dari universitas sendiri, karena emang namanya kita kelas internasional, jadi bahasa dalam pembelajaran yang digunakan itu adalah bahasa Inggris. Tapi mungkin karena kebetulan angkatan aku di komunikasi 23 itu nggak ada mahasiswa foreign-nya, jadi kita biasanya pakainya bilingual sih, jadi Indo-Inggris kita pakai gitu. Itu sih mungkin yang perbedaan yang benar-benar membedakan antara inter sama reguler. Oke, jadi dalam berbedanya itu juga dalam penggunaan bahasa dalam sehari-hari dalam pembelajaran di kelas begitu ya. Karena memang kelas reguler itu kan menggunakan bahasa Indonesia pada umumnya. Jadi kalau di kelas internasional itu menitik beratkan juga pada bahasa Inggris begitu. Lalu Kak, kalau di kelas internasional itu apakah masuknya seleksinya
saat Kak Zizi dan Kak Jihan pertama kali mendaftarkan diri di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini, apakah berbeda sih seleksinya dengan kelas reguler gitu? Mungkin Jihan bisa Eh, jawab. Waktu kita daftar itu sebenarnya sama aja kayak reguler, bisa CBT ataupun pakai raport gitu. Oh, Dan jadi mungkin perbedaannya di passing grade aja sih. jadi berbedanya di passing grade. Iya. Oke. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk masuk di kelas internasional karena memang bener. tidak ada yang membedakan juga dalam seleksinya begitu. Terus Kak, kalau untuk kelas internasional itu ada nggak sih Kak kayak program-program tertentu yang membedakan dengan kelas reguler? Mungkin seperti program double degree atau yang lainnya begitu Kak? Oke, jadi kalau emang program internasional, kita tuh dari awal masuk emang udah bahasnya bukan diiming-iming, diinformasikan kalau emang mahasiswa internasional tuh ada program tersendirinya ya. Salah satu itu ada double degree, terus juga exchange itu ada. Tapi sebenarnya kalau misalnya exchange itu mungkin tiap prodinya bakal beda ya. Nah kebetulan kalau buat komunikasi sendiri, buat student exchange-nya ini sebenarnya aku masih belum tahu maksudnya universitas tujuannya tuh kemana. Cuma kalau misalnya untuk program double degree, prodi komunikasi sendiri itu udah ada kerjasama sama Universitas Korea yang di Korea tuh, yaitu ada Dong-A University sama Tongmyung University. Nah Tongmyung ini yang kamu tahu nggak sih Cit yang dulu sempat rame Universitas Muhammadiyah Seoul? Iya, itu Nah, dulu itu. sempat ada ya. Oh Iya, ini salah itu satu Tongmyung itu salah yang satu dimaksud. program dari ini ya. Tongmyung itu yang Oke. dimaksud UMS-nya Seoul gitu. Itu sih. Tapi kalau untuk program-program lain kayak mungkin summer course gitu-gitu, Oh iya. itu sebenarnya lebih kayak dari kitanya sendiri yang cari gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswinya tuh cari mandiri, terus nanti mungkin sebelum kita buat apply ke program itu kita harus konsul dulu sama PA sama BKUI gitu sih. Dan kebetulan kita juga bisa langsung kontak Pak Sidik biasanya, soalnya beliau Iya. juga terbuka ke kita gitu. Oke, jadi kalau tadi dikatakan kalau untuk double degree itu memang tadi yang belum ada itu dari student exchange ya Kak ya. Student exchange itu Iya. belum ada Sebenarnya informasi. kalau dari informasi yang kita dapat tuh mungkin baru kemarin itu dari pihak Ilkom sendiri ngadain yang namanya mobility program. Jadi itu program pengabdian internasional yang kerjasama sama universitas yang di Malaysia. Cuma buat detail programnya seperti apa, Oke. misalnya bentuk pengabdiannya itu seperti apa, kayaknya belum terlalu diinformasikan belum jelas ada gitu ya. informasi lebih lanjut gitu Iya. ya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, kalau untuk bahasa Inggris yang digunakan di kelas itu dalam pembelajaran setiap harinya itu pernah nggak sih Kak kayak mungkin di awal-awal semester deh Kak Zizi sama Kak Jihan di awal-awal masuk semester 1 pernah nggak sih Kak kayak merasakan aduh ini full menggunakan bahasa Inggris nih sulit banget nih gitu, pernah nggak sih Kak ada perasaan sulit menyesuaikan diri dalam pembelajaran gitu? Ada banget. Jujur itu Apalagi- pressureku sebelum masuk ke kelas internasional. Karena aku tuh dari SMA maksudnya kan background aku pondok, terus emang sempet bahasa Inggris sempet dipakai buat bahasa sehari-hari gitu kan. Cuma kadang kan pas kita zamannya SMP SMA kan bahasanya masih broken banget gitu kan, yang diartikannya tuh kita ngertinya per bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu loh. Jadi kayak bener-bener yang English-nya tuh bener-bener hancur banget. Jadi itu jadi kayak pressureku pas masuk kelas internasional, kayak aku mikir ini ntar bahasa Inggrisku jelek gak ya dibanding sama teman-teman yang lain gitu sempat sih. berpikiran seperti itu ya karena memang dari awal aduh bahasa Inggris ini bagaimana gitu. Soalnya ekspektasi kita bakal di inter tuh, wah ini pasti murid-muridnya bakal yang expert bahasa Inggris nih. Terus dosen-dosennya juga. Ternyata setelah kita masuk, ya alhamdulillah bisa dijalani. Oke, jadi tetap bisa menyesuaikan diri walaupun sebelumnya merasa seperti aduh bisa nggak ya pesimis dulu, tapi akhirnya juga Iya, tetap bener bisa gitu. Tapi kalau tidak salah memang di kelas internasional ini memang ujian juga Kayak bahasa soal Inggris. jawaban memang semuanya full ya Kak ya menggunakan bahasa Inggris. Oke. Terus Kak, kalau di setiap kelas internasional reguler itu pasti tuh ada kelebihannya, internasional ataupun reguler. Menurut Kak Zizi dan Kak Jihan sendiri, apa sih Kak kelebihan dari masuk di kelas internasional sendiri?
Oke, kalau yang aku rasain ya, karena kan kita muridnya sedikit ya, jadi interaksi sama dosen tuh lebih enak aja gitu, sama materinya lebih masuk. Materinya lebih masuk Iya. gitu. Oke. Kalau dari aku sih mungkin kelebihannya sebagai murid inter tuh kita bisa punya ruang interaksi lebih gitu ke mahasiswa foreign, karena kan dari kita sendiri, maksudnya dari UMS sendiri emang nyediain program khusus buat ini kan kelas inter, itu namanya EIC, English for International Class. Jadi itu kayak kelas bahasa Inggris di mana kita emang difokuskan untuk belajar bahasa Inggris untuk mempersiapkan IELTS. Itu menurutku yang benar-benar benefitnya anak inter sih, karena selain kita ketemu sama mahasiswa kelas inter lainnya, kita juga bisa ketemu sama murid foreignnya gitu. Jadi di situ kita bisa kenalan, dapat teman baru gitu sih. Jadi menambahkan relasi juga ya Kak Iya, ya. benar. Jadi benar-benar kita tuh membuka jaringan sama banyak orang gitu. Oke, luar biasa sekali di kelas internasional ini. Nah, ada loh Kak orang yang penasaran. Pasti tuh kayak, di kelas internasional tuh worth it nggak sih kira-kira buat kita mahasiswa-mahasiswa ini gitu Kak? Apa kalau misalkan dalam biaya apakah berbeda sih Kak sama kelas reguler? Iya, kalau untuk biaya kan pasti biasanya nggak cuma kuliah aja ya, kadang kita SMA SMP pun tiap tahunnya pasti biayanya mungkin aja naik gitu kan. Oke. Nah, kebetulan pas angkatan 2-3 itu ya harganya lumayan sih. melonjak ya. Ya lumayan. Lumayan. Dan itu pasti jelas beda sama yang yang reguler. Karena kayak bedanya 1 jutaan. emang iya ya. Iya. Bedanya berapa aku kurang tahu sih, agak lupa, cuma emang SKS kita tuh emang lebih tinggi daripada yang Lebih reguler. tinggi daripada reguler. Begitu juga Oke. dengan uang masuk. Ya. Jadi ya sebanding juga ya Kak ya sama Iya. sama yang ada di kelas internasional. Tapi Iya, bener banget. worth it lah ya Kak ya. Lumayan lah, soalnya kan Oke. selain dengan biaya segitu, kita kan juga sebenarnya gedung kita tuh disendiriin kalau buat kelas. Jadi anak inter tuh biasanya kelasnya di Siwal, gedung Siwal yang lantai 7. Cuma emang karena beberapa bulan terakhir ini kan Siwal lagi direnovasi yang lantai 7-nya. Jadi kita sementara pasti sempat dipindahin ke gedung pasca sarjana yang di psikologi. Cuma kadang tuh kalau dari dosen komunikasi sendiri, dalam beberapa kondisi kalau memang tidak memungkinkan untuk pakai gedung yang di Siwal itu, biasanya kita di gedung J, yang J Inter itu. Oke. Kalau untuk dosennya sendiri itu sama ya Kak seperti anak-anak di kelas reguler? Kalau dosennya tuh untuk mata kuliah yang umumnya gitu, Iya? itu pasti sama. Kayak Itu pasti misalnya, sama ya? Iya, kayak misalnya teori komunikasi, interregular tuh yang ngajar sama Miss Vinisa gitu kan. Tapi mungkin kalau untuk matkul-matkul yang dari matkul UNIF, kayak misalnya kewarganegaraan, terus kemuhammadihan gitu, itu biasanya beda sih. Itu Antar- ada bedanya sama mahasiswa yang ada di kelas reguler. Iya. Oke. Aku jadi penasaran sih Kak. Kak Zizi sama Kak Jihan ini tuh dulu pertama kali mendaftarkan diri di UMS, memilih kelas reguler itu sebenarnya apa sih Kak motivasinya? Kenapa memilih kelas internasional? Kenapa tidak memilih kelas reguler? Atau memang sudah dari awal itu sudah tertarik banget sama kelas internasional gitu? Mungkin Jihan jawab dulu. Jadi aku tuh pertama kali pengen daftar karena aku pengen nantang diriku buat masuk ke kelas inter. Oke. Terus memperdalam bahasa Inggrisku kayak gitu. Oke, memperdalam bahasa Inggris juga. Oke, Kak Zizi sendiri? Kalau aku sebenarnya target utama aku bukan masuk komunikasi ya. Oh Dulu ya? tuh- Iya, jadi dulu Jadi apa tuh dulu? taktik aku daftar UMS tuh karena kan aku daftarnya di gelombang 2 yang benar-benar akhir kan. Kayak aku baru Oke. dapat pengumuman keterima tuh Agustus deh kalau nggak salah. Itu tuh dulu aku daftarnya sebenarnya psikologi sama komunikasi yang reguler. Sama Tapi yang komunikasi yang reguler. reguler tuh aku taruh di Oke. pilihan 2 kan. Itu kayak sebenarnya taktik aku kalau misalnya aku nggak keterima psikologi, ntar besoknya aku nyoba lagi komunikasi yang inter. Jadi pas yang pertama itu aku nggak lolos kan, terus habis itu aku nyoba lagi yang inter. Jadi pilihan 1 pilihan 2-nya aku taruh inter semua, terus lolos deh. Wah. Jadi gitu sih kalau aku. Oke. Jadi ya motivasinya juga luar biasa sih. Ini sebenarnya walaupun bukan pilihan awal pun Kak Zizi juga tetap bisa menyesuaikan diri untuk sekarang sampai sekarang juga gitu.
Nah, kayaknya di kelas internasional itu lebih seru dari kelas reguler nggak sih Kak? Menurut Kak Zizi Kak sama Kak Jihan, karena aku tuh ngelihatnya kayak anak-anak di kelas internasional tuh bener-bener beda sama anak-anak di kelas reguler gitu. Beda gimana tuh, Cit? Kayak gimana ya, kayak beda aja loh Kak. Sumpah, aku tuh ngelihatnya tuh dari anak-anak yang di internasional sama anak-anak yang di reguler itu kayak ada aja gitu bedanya, tapi aku nggak tahu sih sebenarnya yang membedakan banget tuh apa gitu. Sebenarnya kalau misalnya buat pertanyaan seru atau enggaknya di inter dibandingkan reguler, aku kurang tahu ya, soalnya kan nggak pernah ikut kelas yang reguler. Cuma mungkin kalau serunya itu mungkin kita bisa lebih bonding satu kelas, karena kan tadi jumlah kita kan sekelas cuma 16 orang kan. Lebih sedikit ya mahasiswanya. Jadi emang lebih deket, beneran deket semua gitu loh. Kayak nyambung kita ngomong ke antar satu sama lain. Mungkin kalau reguler karena muridnya banyak, terus kan kadang kelasnya juga beda-beda kan. Jadi tuh mungkin buat bonding sama teman satu kelas tuh agak susah kalau misalnya emang harus satu kelas yang lengket banget gitu. Cuma ya karena inter muridnya sedikit, terus kita ketemunya orangnya itu aja, ya itu sih makanya kita lebih deket gitu satu sama lain. Cuma kalau buat seru atau enggaknya, karena aku juga gabung di UKM yang campuran antara reguler dan internasional, ya seru-seru aja. Seru-seru aja Iya, ya. join sama mereka gitu. Dan Jadi mungkin tetap yang aku enjoy. mungkin yang aku rasain waktu di inter ini bedanya tuh kayak kegiatannya kita waktu semester 1 atau 2 gitu ya sih. Kita kan bisa sering main karena kita pernah ke Jogja ke museum, itu kita sekelas. Oke. Bisa ya, jadi bener-bener satu kelas itu ya bisa lebih kompak juga ya. Oke, Sobat Radik semuanya, jadi obrolan kita hari ini itu ya seputar kelas internasional. Ada apa aja di kelas internasional, gimana di kelas internasional, ya kurang lebihnya seperti itu Sobat Radik. Jadi mungkin Sobat Radik yang sebelumnya bertanya-tanya, ya tadi jawabannya seperti itu dari narasumber kita, dari Kak Zizi dan juga Kak Jihan yang dari kelas internasional. Nah Sobat Radik, pada dasarnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini kelas reguler ataupun kelas internasional itu sama saja ya gitu. Jadi setiap kelas internasional ataupun reguler itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Oke, Kak Zizi dan juga Kak Jihan, aku mau ucapin terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bareng sama teman-teman Sobat Radik semuanya gitu. Ya, sama-sama Citra, sama-sama juga Sobat Radik. Oke. Nah, buat Sobat Radik semuanya, jangan lupa pantengin terus YouTube channelnya Radik FM supaya Sobat Radik gak ketinggalan episode-episode podcast kita. Terus untuk Sobat Radik yang mau request, mungkin request membicarakan tentang apa di podcast atau request mengundang narasumber siapa, boleh banget hubungin kita Radik FM di Instagramnya Radik FM. Oke Sobat Radik, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Sampai Sobat Radik.